Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canggih Cahyo Nugroho dari kelas R1B, NPM terakhir 124. Saya ingin membacakan soal dan jawaban UAS. Nomor 1. Selama 1 semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan sertakan dengan contoh nyata. Nomor 2, jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut: komunikator, komunikan, pesan, media, efek komunikasi. Nomor 3, apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi. Lalu kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya, meme, komik strip, atau karikatur. Jawaban nomor pertama, saya memilih desain komunikasi visual sebagai ilmu. Pertama-tama saya akan menjelaskan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep, komunikasi, dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis terdiri dari gambar, ilustrasi, huruf, warna, komposisi, dan layout. Semuanya itu dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audio visual kepada target sasaran yang dituju. Pohon ilmu DKV. Akar utama ilmu desain komunikasi visual adalah ilmu seni dan ilmu komunikasi. Akar ilmu pendukungnya adalah ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu psikologi. DKV. Perencanaan dan perancangan berbagai bentuk informasi komunikasi visual. Yang pertama, ada menemukan atau kenali permasalahan komunikasi visual. Kedua, mencari data verbal dan visual. Ketiga, menyusun konsep kreatif berdasarkan karakteristik target sasaran. Keempat, penentuan visualisasi final desain untuk mendukung tercapainya sebuah komunikasi verbal, visual yang fungsional, persuasif, artistik, estetis, dan komunikatif. Berikut contoh aplikasi DKV. Pertama ada cover novel, pahlawan Superman. Yang kedua ada komik strip buatan saya sendiri. Dan yang ketiga contoh iklan Telkomsel. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Persepsi merupakan proses otak menginterpretasikan sensasi yang kemudian diatur dan diberi makna. Persepsi meliputi penginderaan melalui alat-alat indera kita, atensi, dan interpretasi. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Persepsi terdiri dari 3 aktivitas, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Seleksi mencakup sensasi dan atensi. Organisasi melekat pada interpretasi. Persepsi manusia terbagi menjadi 2, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik, persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi manusia terhadap objek atau lingkungan mempunyai ciri-ciri, yaitu hanya didapat melalui lambang-lambang fisik, hanya menanggapi sifat-sifat luar. Objek tidak mempersepsi Anda ketika Anda mempersepsikan objek. Tidak dinamis dan tidak bereaksi. Dalam mempersepsi lingkungan,
Orang dapat melakukan kesalahan karena keterbatasan indera, penglihatan, penciuman, sentuhan, pengencapan, dan pendengaran. Latar belakang pengalaman, budaya, dan suasana psikologis yang berbeda membuat persepsi kita berbeda atas suatu objek. Persepsi manusia terhadap manusia mempunyai ciri yaitu melalui lambang verbal dan nonverbal, menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, bersifat interaktif, dinamis. Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran, interpretasi adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik, proses penerimaan dan penafsiran pesan pada banyak model komunikasi. Sering disebut penyandian balik. Proses ini melibatkan persepsi atau meliputi rangsangan perasaan dan proses informasi selanjutnya. Sebagai berikut adalah contoh persepsi. Ada orang yang menunjukkan angka 9, tetapi temannya menunjukkan kalau itu adalah angka 6. Berikutnya, ada orang yang memegang gajah dan itu masing-masing mereka berbeda pendapat dari bagian-bagian gajah tersebut. Dan yang ketiga, ada orang yang mengira batang kayu itu ada 3, sedangkan temannya mengira batang kayu itu ada 4. Selanjutnya, proses persepsi. Proses persepsi berlangsung dalam 3 tahap. Stimulasi, alat indera terjadi, stimulasi ini ditata, dan stimulasi ini ditafsirkan, dievaluasi. Tahap-tahap ini tidaklah saling terpisah, benar dalam kenyataan ketiganya bersifat kontinu, bercampur, baur, dan bertumpang tindih satu sama lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi perhatian atau atensi. Pertama, stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain gerakan, intensitas, kontras, kebaruan, dan perulangan. Gerakan manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Intensitas, kita akan memperhatikan stimuli yang menonjol dari stimuli yang lain. Kontras, orang atau objek yang penampilannya lain dari yang lain juga akan menarik perhatian. Selanjutnya, atensi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, faktor biologis, lapar, haus, dan sebagainya. Faktor fisiologis, tinggi, pendek, gemuk, kurus, sehat, sakit, lelah, penglihatan atau pendengaran kurang sempurna, cacat tubuh, dan sebagainya. Dan faktor-faktor sosial budaya seperti gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, peranan, status sosial, pengalaman masa lalu, kebiasaan. Faktor-faktor fisiologis seperti kemauan, keinginan, motivasi, pengharapan, dan sebagainya. Jawaban nomor 2. Unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Yang ketiga, pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara. Misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Pesan sebagai unsur komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pesan informatif, bersifat memberikan keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikan untuk mengambil keputusan. 2. Pesan persuasif adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Yang ketiga, pesan koersif adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan koersif bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Selanjutnya, media. Media digunakan untuk memindahkan
pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi, misalnya verbal, nonverbal, lisan, atau tertulis. Media yang digunakan bisa tatap muka, telepon, surat tertulis, dan yang lainnya. Pemilihan media tersebut tergantung pada jenis dan sifat pesan yang akan dikirim. Dan yang terakhir, efek komunikasi. Efek dalam berkomunikasi dapat disebut tanggapan dari penerima komunikasi. Jika penerima paham pesan dalam komunikasi tersebut, maka akan memberikan tanggapan seperti senyuman, anggukan, atau secara tertulis. Jawaban nomor 3. Hambatan komunikasi yang berarti segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta menghambat pengiriman dan penerimaan pesan. Di masa pembelajaran daring, terdapat hambatan dalam komunikasi. Hambatan tersebut masuk ke sifat hambatan objektif, yaitu hambatan yang disebabkan keadaan yang tidak menguntungkan dan secara tidak disengaja. Seperti halnya cuaca yang tidak mendukung sehingga komunikasi tidak berjalan lancar, seperti kehilangannya sinyal. Berada di tempat keramaian sehingga penghambatan komunikasi. Akibat pembelajaran daring, bisa saja penerima informasi merasa tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh informan sehingga bisa saja membuat penerima informasi merasa bosan. Jawaban nomor 4. Karya yang saya buat berupa komik strip. Saya akan menjelaskan unsur-unsur dari karya yang saya buat tersebut. Yang pertama ada komunikator, dan komunikatornya itu adalah saya sendiri. Yang kedua ada komunikan yang bernama Rizky atau teman saya. Yang ketiga ada pesan. Pesannya adalah agar tidak mudah termakan hoaks tentang COVID-19. COVID-19 tidak boleh disepelekan sebelah mata karena COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular ke orang lain. Yang terakhir, alasan saya memilih komik strip karena saya bisa menentukan banyak atau sedikitnya panel yang membuat saya lebih mudah menentukan ide dan desain karakter komik strip tersebut seakan-akan hidup dan memberikan informasi tertentu kepada para pembaca. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.